next aja kali. Next aja, udah berarti 2 suara tuh. Oke ya. Oke. Sudah siap ya? Oke, deal, puncak. Puncak. Lanjut. Puncak, ayo dong. Ya pemirsa, ntar kita operasi. Akhirnya kita deal. Kita jadinya ke puncak, ya. Mau ke puncak mana, kek? Ribet banget. Puncak doang. Ya Bang Dede, jalan. Jangan berantem-berantem lagi ya. Kan kita nih mau syutingnya enak, suasananya enak. Kalau kayak gini kan jadi nggak enak syutingnya. Tapi aku kan pengen ke Sukabumi. Next kita ke Sukabumi ya, Bang Dede. Siap. Jadi betul yang disampaikan Rasul, kafabil mauti wa'idho. Cukup kematian orang lain itu jadi nasihat buat kita. Nasihat yang tanpa suara, nasihat tapi nggak bisa bicara, yaitu cuma kematian. Nah, semoga saja untuk para sahabat, kemudian Olga lovers, seorang Olga saja yang begitu baik, ketika meninggal dihantarkan dengan puluhan ribu manusia. Allah itu ketika mau milih orang baik, Allah nggak harus milih ini kiai, ini ustadz. Allah tuh bisa milih siapapun gitu loh. Bahkan Allah pernah memilih seorang mantan PSK yang dengan hanya dia memberikan seteguk air kepada seekor anjing yang sedang kehausan, Allah bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi jangan pernah menilai orang tuh dari penampilan gitu ya. Luar aja. Dari profesi, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi ternyata seorang tukang sapu yang penampilannya biasa-biasa aja, tapi ketika ibadah dia merasa lebih akrab daripada seseorang mungkin yang ya mohon maaf kelihatannya alim gitu ya, tapi masih sering ngomongin tetangga, masih sering lidahnya ngejahatin orang lain. Lebih baik tukang sapu yang pekerjaannya nggak seberapa, tapi dia sadar bahwa gue ini bukan siapa-siapa dan suatu saat gue bakal kembali kepada Allah. Buat apa sih sombong gitu? Itulah pelajaran paling penting menurut saya. Di akhir hayatnya almarhum punya keinginan untuk berangkat umroh, Pak Ustadz. Iya. Nah itu sempat kita dengar waktu almarhum ngobrol sama Ustadz Selom. Nah dia sempat bilang, Olga sempat bilang kalau dia pengen ke sana, tapi ntar nunggu pengen banget gitu. Jadi benar-benar berangkatnya dari hati. Nah itu jadi salah satu keinginan yang belum tercapai. Nah kemarin juga pas kabar itu datang, Raffi sedang menunaikan ibadah umroh. Dan alhamdulillah bisa mengumrohkan Olga. Iya. Itu secara agama bisa Pak Ustadz? Umroh atau haji itu bisa dibadalkan pada orang-orang yang memang secara fisik tidak bisa hadir, tidak bisa melaksanakan secara langsung. Banyak penyakit-penyakit yang memang orang sudah tidak bisa berjalan, atau dengan kursi roda sekalipun. Kalau orang tua renta itu kan kadang bisa dengan kursi roda didorong ya, makanya kita banyak lihat orang tawaf itu didorong gitu ya, dengan jasa seseorang. Pertama orang yang sakit dan sudah tidak bisa benar-benar berangkat ke sana, yang kedua orang yang sudah meninggal. Dulu waktu saya ngisi acara ini juga di pojok itu, Bang Olga sempat bilang waktu terakhir kan saya mau pamitan, Pak Ustadz doain ya, gue emang belum punya pesantren karena gue pengen bahagiain keluarga, gue pengen banget umroh, tapi memang waktunya nih kayak gitu. Nah, makanya tadi saya ngomong sama Bang Tara, saya secara pribadi dengan kebaikan Bang Olga yang sudah saya saksikan langsung, kita nih harus belajar nilai kebaikan dari siapapun. Makanya ada pepatah Arab yang bilang gini, unzur maqala wala tangzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Telur, mohon maaf walaupun keluar dari bagian belakangnya ayam, tapi kita makan. Karena yang kita lihat telurnya, bukan dari mana dia keluarnya gitu loh. Saya melihat Bang Olga punya niat yang kuat, tapi belum kesampaian. Akhirnya saya berpikir, saya ngomong sama teman-teman saya ngomong dengan travel saya, Zizi juga sudah bagian dari travel saya. Aneh belum Pak Ustadz? Belum ya, ini mau ngomongin makanya Bang.
Jadi dengan segala niat baik, insya Allah Amin Allah. saya akan memberikan umroh untuk Bang Olga, Amin. terus sama kedua orang tuanya, sama beliau. Oke. Mudah-mudahan. Ya Allah. Dan ya amin ya Allah. Jadi saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuman karena Bang Olga pernah bilang pengen umroh, Iya. tapi waktunya Ustadz. Iya. Maka ya mudah-mudahan saya lagi ada rezeki, kemudian di travelnya juga lagi banyak rezeki, alhamdulillah. Amin. Maka saya niatkan Olga, kemudian kedua orang tuanya, sama Bang Tara bisa berangkat umroh bareng-bareng. Amin. Terus kalau kemarin dibadalin sama Bang Raffi sebagai sahabat, Ya. tapi besok insya Allah langsung dibadalin sama Bang Billy kan, Ya. sebagai keluarga. Ya. Saya secara pribadi sih belum ngomong ya sama keluarga, tapi melalui Bang Tara tadi saya udah bilang, Bang kira-kira boleh nggak kalau saya ngasih hadiah umroh? Karena gini, Pak Ustadz nih, kalau saya boleh tahu, dulu Olga tuh sempat bilang ke orang tuanya, Bapak Ibu nih nggak mau naik haji atau mau seumroh dulu. Intinya cuma satu Pak Ustadz, gitu. Bapak sama Ibu tuh cuma takut naik pesawat aja. Oh. Cuman takut naik pesawat sih intinya itu. Cuman dari sini, maksudnya ya kita juga tahu dengan niat baik, dengan niat yang sangat tulus, apalagi dengan kebaikan ayah, ya insya Allah sih pasti ya tujuannya kita kan baik, kita datang ke sana untuk datang ke rumah Allah. Ya mudah-mudahan sih nantinya Bapak, Ibu, Bang Billy, dan insya Allah amin, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Karena tujuan kita satu, ya kita nggak hanya ingin mendoakan Olga Syahputra aja, tapi juga bisa mendoakan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh sahabat dahsyat juga gitu sih. Oke. Yang sedang sakit mungkin buat sahabat dahsyat semoga sembuh, semoga penyakitnya Amin. diangkat juga. Oke. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Saya mewakili Olga. Mudah-mudahan Pak Nur Rahman Berkenan ya. iya bisa berangkat ke RW. sana, Iya. mendoakan Olga langsung ya di sana. Baik, nah kita juga punya cuplikan kedekatan Tara. Tara ini salah satu orang yang sangat dekat dengan Olga Syahputra. Sering kerja bareng, banyak memberikan masukan. Bahkan awal masuknya Tara ke entertain ada campur tangan Olga juga. Kita lihat kedekatan Tara dan Olga di salah satu program RCTI. Silakan. Emang tadi bilangnya katanya Sukabumi nggak apa-apa. Tadi kan lu bilang sama gua ke puncak. Tapi Kenapa, kata Jessica? Kak Olga, kalau aku mau kemana aja dia ikutin. Oh enggak, Jess. Aku kan perjanjian sama dia ke puncak. Gimana? Ih, kamu gitu banget, kamu. Jadi bilang Dede. sama gua bumi versi Jadi tadinya. awalnya puncak dulu, baru habis dari situ. Padahal Kang Dede kemarin bilang sama aku katanya kalau mau Sukabumi, hayu ke Sukabumi aja nggak apa-apa. Iya, tapi kesepakatan sekarang. Asal semuanya setuju. Kamu nggak kabarin Putri Jessica mau ke puncak? Puncak Sukabumi. Puncak habis itu Sukabumi. Ya kalau Sukabumi next aja kali. Next aja. Udah berarti 2 suara tuh. Oke ya. Oke. Sudah siap ya? Oke, deal. Puncak. Puncak. Lanjut. Puncak. Ayo dong. Ya pemirsa, ntar kita operasi. Akhirnya kita deal. Kita jadinya ke puncak, ya. Mau ke puncak mana kek? Ribet banget. Puncak doang. Ya Bang Dede jalan. Jangan berantem-berantem lagi ya. Kan kita nih mau syutingnya enak, suasananya enak. Kalau kayak gini kan jadi nggak enak syutingnya. Tapi aku kan pengen ke Sukabumi. Next kita ke Sukabumi ya, Mak Bang Dede. Siap. Hah? Mau ketemu cucunya Mak Erot lo ke Sukabumi? Repot banget hidup lo. Ke puncak aja dulu, ke Sukabumi kejauhan. Nanti next ke Sukabumi, ke Anyer. Kamu sih gitu ngomongnya. Katanya kalau aku mau kemana kamu ikutin. Kang Dede juga kemarin informasinya katanya kalau ada mau ke Sukabumi hayu-hayu aja. Iya, Katanya ya, Sukabumi oke. Next maksudnya. Aku mau next. makan tahu. Sumedang. Padang, padang, padang. Padahal panas ke Padang. Ih, Padang. Padang. Ah, gua pedang juga loh. Padang. Itu baik kan dong, baik.
bagikan dong. Mana dulu kelingkingnya? Kelingkingnya mana? Kelingking mana? Nyanyi dong, nyanyi. Oke. Ya Allah, pelan kali tar kamu gue. Nah, kalau kita nggak ada duit buat beli bensin, kita bisa ngamen. Ya kan? Kan sekarang katanya nih ya, katanya bensin udah pada mau naik. Aduh, bensin naik. Buat menghemat-hemat dong. Kapan kita naik ke pelaminan 2? Tembak aja dulu. Apa saya yang tembak deh? Kamu mau nggak jadi kekasih hatiku? Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Ya ampun, sedih banget bang ngomongnya. Nggak jadi deh. Nyanyi sambil dance. Bisa bangkit lagi. Bisa. Oke. Aku tenggelam Dalam lautan luka dalam, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Lu enak-enak nih. Itu enak-enak nih. Lu mau bikin drop nih. Ini di jazz ya? gitarnya nggak nyetem nih. Aku gimana sih? Pales nih gitarnya nih, pales. Yang nyanyi mukanya udah pales, tambah gitarnya pales. Suara. Bukan muka. Suara. Bukan kameramen loh. Oh, bukan kameramen mau bukan udah pales lagi. Udah nggak ada nada. Pokoknya Jessie Cibi ngambek. Jangan ngomong dong. Kamu ntar di atas kamu Tuh kan, makan lihat apa, aja terserah. bebeman terus. Siapa tuh? Po Indur, dia beberan Po Indur masalah utang. Ya kan? Udah jelek. Kita beli gemblong puncak yuk. Gemblong tuh yang dibuka pakai kunci. Gembok. Sakit. Aku jadi ini. Coba. Ya ampun. Kenapa Tar? Bau terasi. Sendiri baunya badan dia. Oke, itu dia cuplikan target operasi ya Tara ya. Iya. Nah, kita pengen denger nih dari Tara bagaimana serunya kerja bareng Olga. Apa sih yang bisa bikin Olga marah? Terus nasihat-nasihat apa aja yang pernah diberikan sama Olga? Husen sama Zizi juga punya cerita tentang sosok Olga Saputra. Tapi nanti di segmen berikutnya tetap bareng kita di dahsyatnya Tribute to Olga Saputra.